Rangers does eventually test Mikel. He's got Lamine Yamal. Lamine Yamal. And Lamine Yamal into the roof of the net. Enough power to carry it past Michele Di Gregorio. And Kylian Mbappe marks his first Clasico. Very, very tight. More capital punishment for the second time in a week. Sejak awal musim 2024-2025, Joao Cancelo resmi bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Hilal, yang menjadi kabar mengejutkan mengingat Joao Cancelo merupakan pemain yang diperhitungkan dalam beberapa musim terakhir. Pemain yang baru berusia 30 tahun ini bahkan pernah terpilih sebagai salah satu dari 11 pemain terbaik versi FIFA 5 Pro 11 pada tahun 2022. Namun hanya dalam waktu sekitar 2 tahun, karirnya mengalami perubahan drastis. Pemain asal Portugal tersebut didatangkan Pep Guardiola pada bursa transfer musim panas 2019 sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad jelang ambisi menaklukkan Eropa pada tahun 2023. Joao Cancelo sendiri datang ke Manchester City melalui transfer tukar guling dengan Juventus, di mana si nyonya tua melepasnya dan mendapatkan Danilo dengan harga lebih murah. Sejak awal kedatangannya, masalah sudah mulai muncul di Manchester City. Joao Cancelo yang baru bergabung sempat mengeluh dan meminta dijual karena jarang dimainkan. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan, sementara posisinya diisi oleh Kyle Walker. Joao Cancelo memiliki karakter unik. Sejak kecil ia sering mendapatkan perlakuan khusus. Pelatih mudanya di Benfica, Helder Cristóvão, adalah sosok yang mengubah Joao Cancelo dari seorang winger menjadi bek kanan. Beruntung, eksperimen ini berhasil yang membuatnya menjadi bek sayap kelas dunia. Di klub-klub sebelumnya, ia selalu menjadi pemain penting dan hal itu membuat egonya semakin tinggi. Dari Valencia, Inter Milan, hingga Juventus, Joao Cancelo selalu menjadi pilihan utama dalam 11 pertama. Kembali ke Manchester City, Pep Guardiola akhirnya mencoba memainkan Joao Cancelo di sisi kiri untuk mengurangi keluhannya. Hasilnya luar biasa. Pemain kelahiran 27 Maret 1994 tersebut berhasil memberikan inspirasi pada Guardiola untuk menciptakan peran baru yang disebut inverted wingback, di mana ia diberi kebebasan untuk masuk ke lini tengah dan membantu dalam aliran bola. Beberapa bulan setelah Joao Cancelo dinobatkan sebagai salah satu bek terbaik dunia pada tahun 2022, hubungannya dengan Pep Guardiola kembali memburuk. Joao Cancelo marah karena merasa menjadi korban rotasi pemain yang tak menentu, atau kerap disebut Pep Roulette. Puncaknya, ia terlihat sangat kecewa ketika ia tak dimainkan sama sekali dalam pertandingan melawan Arsenal di FA Cup pada 28 Januari 2023. Sejak saat itu, karirnya di Manchester City semakin kabur. Meski ia dipinjamkan ke beberapa klub besar seperti Bayern Munchen dan Barcelona, keberadaannya di sana tak terlalu lama. Kepergiannya ke Bayern Munchen pada akhir Januari 2023 adalah keinginan Joao Cancelo sendiri. Manajemen Manchester City sudah muak dengan sikapnya. Mereka memutuskan untuk meminjamkannya dengan opsi pembelian. Beruntung bagi Bayern, Julian Nagelsmann mau menerima kedatangannya. Kehadiran Cancelo sempat memberi dampak positif. Bahkan meski Julian Nagelsmann digantikan oleh Thomas Tuchel di tengah musim, Joao Cancelo masih cukup sering dimainkan dan akhirnya berhasil meraih trofi Bundesliga bersama di Rotten. Tampil cukup baik bersama Bayern Munchen justru membuat pihak klub memutuskan untuk tak menembusnya di akhir musim. Thomas Tuchel menjelaskan bahwa alasan utama mereka tak membeli Joao Cancelo adalah karena Alphonso Davies yang telah pulih dari cedera dan Bayern juga berhasil mendapatkan Rafael Guerreiro dengan status bebas transfer. Mereka merasa tak perlu menambah masalah dengan seorang pemain yang memiliki masalah disiplin. Direktur olahraga Bayern Munchen, Hasan Salihamidzic, menganggap jika Joao Cancelo tak menunjukkan sikap yang diharapkan di tempat latihan. Terkadang ia disiplin, dan hal ini menjadi faktor utama keputusan Bayern Munchen untuk tak mempermanenkan statusnya. Setelah itu, Joao Cancelo dipinjamkan ke Barcelona pada musim 2023-2024, namun di sana situasinya semakin memburuk.
Baik di dalam maupun luar lapangan, performa dan sikapnya semakin memperburuk citranya. Dengan kondisi keuangan Barcelona yang sedang sulit, mereka memutuskan untuk tak membeli pemain berusia 30 tahun tersebut dengan rekam jejak seorang pemain problematik. Performanya di sana pun tak cukup meyakinkan untuk klub sekelas Barcelona. Tabiat buruk Joao Cancelo kembali menjadi alasan mengapa Barcelona tak ingin menebusnya. Di Camp Nou, ia bersaing dengan Jules Koundé dan Alejandro Balde, yang menjadikannya sulit untuk mendapatkan tempat tetap di tim. Hal ini berpotensi menjadi masalah bagi seluruh skuad di tengah masalah yang menimpa Barcelona. Hingga pihak klub memutuskan untuk membuka pintu lebar-lebar bagi Joao Cancelo untuk mencari klub baru. Akar permasalahan penurunan karir Joao Cancelo terletak pada diri sendiri yang memiliki ego tinggi. Joao Cancelo tampaknya enggan merenungi dan melihat apa yang sebenarnya salah dalam perilakunya. Ia selalu berusaha membela diri dan mengklaim bahwa kepergiannya dari Manchester City tak ada kaitannya dengan sikapnya yang membuat manajemen geram. Bahkan, ia merasa tak ada yang terlalu bermasalah sampai akhirnya mendapat ultimatum untuk pergi. Semua telah berlalu hingga Joao Cancelo tak lagi menjadi pemain Manchester City meski kontrak hingga 2027 tak sesuai rencana. Kini ia telah resmi bergabung dengan Al Hilal setelah klub Arab Saudi tersebut membayar 25 juta euro atau sekitar 429,9 miliar rupiah untuk menebusnya. Ia dibawa ke Al Hilal oleh mantan pelatihnya, Jorge Jesus. Kini, Joao Cancelo memulai babak baru di Arab Saudi, sebuah langkah yang mungkin tak pernah ia bayangkan 2-3 tahun lalu. Andai ego dan sikap keras kepala tak dipelihara dalam jangka waktu panjang, mungkin ia masih bertahan di Manchester City dan merayakan treble winner serta menjadi pilar penting di skuad The Citizen.